Hukum. Mungkin dari Pak Hakiman mau menambahkan? Ya, mau menambahkan banyak. Silakan Pak. Oh, banyak. Kemarin kita itu ya kronologi itunya diingat-ingat ya, kita soalnya nyambungin dari yang kemarin ya, nyambung dari yang kemarin. Kita kemarin itu kan kita masuk di masih abad pertama ya, abad pertama Masehi ya, tahun 632 ya, sampai situ kemarin. Karena 630 ditulis aja manggut-manggut beb pada kayak jenius gue tulis aja manggut-manggut ya. 632 itu kan di situ ada yang namanya Haji Wada, terakhir Nabi Muhammad pertama dan terakhir melakukan ibadah haji itu kan. Habis itu Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun, masuk ke khalifahan era Abu Bakar As-Siddiq ya, melalui baiat para sahabat pada waktu itu. Nah, di sini pada tahun 632 karena Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi istilahnya sandaran yang kuat gitu ya, maka di situ yang pertama yang muncul adalah para nabi palsu. Salah satunya adalah yang terekam Musailamah al-Kanzab. Tuh. Yang kedua para murtadin. Ya, murtadin itu mereka yang karena masuk Islam karena takut bersama Rasulullah, karena pasukan Islam begitu hebat pada masa itu ke bangsa Quraisy, kemudian dia masuk Islam tapi imannya masih tipis gitu loh ya, imannya masih tipis. Nah kemudian banyaklah kaum murtadin. Nah di sini Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan pembasmian terhadap nabi palsu yaitu Musailamah al-Kanzab, disebut dengan perang apa itu? Tahu nggak Akbar? Akbar perang apa Bar? Yang kemurtadan atau ridho itu? Ora, sing iku lho, sing perang melawan nabi palsu. Kemurtadan gitu. Kemurtadan. Perang melawan nabi palsu. Perang apa jenenge? Maksud perang sahabat. Bukan. Ya mama. Ya mama, dokumen tekan ya mama iso ben. Nabi palsu perang sahabat. Apa? Perang Ridho apa? Ridho. Perang Akraba atau Akroba. Nah, setelah perang Akroba baru terjadi perang Riddah, Akbar, perang Riddah. Nah, perang Riddah itu perang melawan kaum murtadin pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Itu terjadi pada tahun 632 Masehi atau 10 Hijriah. Nah, kemudian ekspansi yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu pada tahun 633 melakukan ekspansi atau serbuan ke negara Syam dan Irak. Nah, ini pada masa Abu Bakar. Nah, pada waktu itu kemudian lanjut lagi ke 634 atau 12 Hijriah ya. Itu ada yang namanya pertempuran Bisra. Ya, pertempuran di Damaskus dekat Al-Quds atau Yerusalem. Nah, terjadilah tadi itu perang yang terjadi itu ya, yang terkenal adalah perang Akroba, perang Ridha, ya, sudah perang melawan Syam dan Irak, kemudian perang Bisra. Nah, kemudian Abu Bakar meninggal. Abu Bakar meninggal atau wafat ya. Kemudian digantilah oleh siapa? Umar bin Khattab. Nah, disinilah gencar-gencarnya Umar bin Khattab. Karena kan Abu Bakar itu kan cuma 2 tahun. Menjabatnya kan cuma 2 tahun Abu Bakar itu. Ya. Kemudian diganti Umar bin Khattab. Itu pada tahun berapa? 634. Ya. Nah, di situ diganti. Kemudian 635 itu ada yang namanya Perang Al-Jisr. Perang pertama kali pada masa Khalifah
Umar bin Khattab ya, Al-Jisr atau perang jembatan gitu ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu mampu menaklukkan Damaskus. Nah, Damaskus. Nah, pada akhirnya kan Damaskus ini kan nanti diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian lanjut ke 636. Ya, tadi 635 penaklukan Damaskus, kemudian 636 abad ke-14 Hijriah itu disebut dengan ada yang namanya pertempuran Yarmuk. Ya, perang Yarmuk. Ya, itu perang Yarmuk itu perang antara kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Ya, tentara Romawi. Nah, kemudian pada tahun 637 itu nanti ada disebut dengan pertempuran atau perang Al-Qadisiyah, yaitu penaklukan. Itu pasukan Umar bin Khattab melakukan penaklukan di mana itu di beberapa ibu kota di Persia. Nah, ini kan ekspansinya luar biasa zaman Umar bin Khattab itu ya. Romawi, tantang, ya kan, Irak, Mesir, ya, terus ini Persia, tantang, ya, gitu. Kemudian pada tahun 637 karena tadi telah melakukan penaklukan di Persia, maka Umar bin Khattab itu mendirikan kota yang namanya kota Basrah, ya, kota Basrah, ya, itu. Melalui yang dipasrahi untuk mengelola kota Basrah itu bagian perencanaan kenegaraannya yaitu siapa? Utbah bin Ghazwan. Nah, Utbah bin Ghazwan. Kemudian selanjutnya adalah penaklukan Palestina atau Yerusalem Al-Quds. Nah, itu pada masa Umar bin Khattab, ya, Yerusalem. Nah, kemudian pada tahun 638 itu karena tadi udah di makalah sudah ada tuh. Kemudian Umar bin Khattab melakukan perluasan Masjid Nabawi. Umat Islam semakin banyak, Masjid Nabawinya diluasin, gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu Umar bin Khattab mendirikan kota Hafar, ya, kota Hafar. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab inilah kemudian disosialisasikan yaitu tentang tahun hijrah. Nah, ya, tahun hijrah itu disosialisasikan pada masa Umar bin Khattab karena Islam sudah banyak. Nah, kemudian pada tahun 639 ya, kemudian Umar bin Khattab merencanakan untuk melakukan ekspansi atau penaklukan ke Mesir. Nah, di Mesir. Nah, kemudian karena sudah banyak di Mesir, Kufah, Basra, Damaskus, kemudian pada tahun 639 ini Umayyah bin Abi Sufyan kemudian dipasrahi untuk apa? Untuk memegang kedudukan sebagai gubernur di di Damaskus atau Syam. Tuh, ya. Nah, selanjutnya pada tahun 640 ya, 640 kemudian kaum muslimin itu melakukan perebutan terhadap Bizantium yang menguasai Palestina. Kemudian pada tahun 640 juga sama, yaitu ada pertempuran disebutkan pertempuran Babylon, yaitu pertempuran antara kaum muslimin ya melawan Babylon di mana itu di Mesir. Ya. Nah, kalau kita melihat di zaman adanya kasus pandemi ya, ini coba kita sedikit belok sebentar. Ada kasus pandemi seperti wabah seperti sekarang ini,
ya. Kemudian pernah terjadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat ya, pada sahabat pertama kali terjadi pandemi wabah itu ya pada zaman ini Umar bin Khattab. Salah satunya pada waktu itu adalah yang meninggal gara terkena virus atau pandemi ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan Yazid bin Abu Sofyan. Jadi mereka itu ada dua wali negeri Sam ya kena wabah. Namanya pada waktu itu namanya wabah Imwas ya, Imwas atau Emmaus. Jadi sebenarnya adanya virus corona itu sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena dari dulu sudah ada yang namanya wabah ya. Nah, itu wabah penyakit itu namanya atau Emmaus itu meninggalkan 25.000 warga kota Palestina. Nah, itu pada waktu itu pada masa Umar. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu ada yang mengenai wabah ternyata jadi pandemi. Maka sejarah itu sudah banyak bercerita tentang bagaimana lockdown, kemudian isolasi mandiri dan seterusnya sudah ada di zaman ini Umar bin Khattab. Ya, salah satunya yang meninggal itu orang yang terkena wabah yaitu Yazid bin Abu Sofyan dan Ubaidillah bin Hajar. Dan yang meninggal itu di kota Palestina pun sudah ribuan, 25.000 gara-gara wabah. Ya, apalagi yang sebelumnya kan ada yang namanya taun gitu ya. Baik. Nah, itu ya jadi pada tahun 640 itu terjadi perebutan Bizantium gitu ya. Kemudian pada tahun tahun 642 itu Khalifah Umar bin Umar bin Khattab itu melakukan penaklukan ke daerah Persia, ke daerah Persia, ya, yaitu menumbangkan dinasti Persia namanya Sasan, ya, dinasti Persia. Kemudian juga Umar bin Khattab melakukan ekspansi atau penaklukan terhadap Tripolitania atau Libya, gitu ya, melakukan negara Libya. Ya, kemudian pada tahun 643 itu adanya kemenangan Islam atas penaklukan Libya, kemudian Irak, ya, kemudian di situ juga ada penaklukan Azerbaijan, kemudian ada Tabaristan, ya, kemudian di situ juga ada peperangan atau penaklukan terhadap Kerman, Sistan, Mekran, Karan, ya, yang jelas jangan bohong ya, kaum muslimin di situ ya. Nah, setelah melakukan banyak ekspansi, jadi ekspansi yang sangat luar biasa itu ya terjadi pada masa Umar bin Khattab ini. Kota bayangkan, perang melawan Bizantium, Persia, Romawi, ya kan? Kemudian Irak, Damaskus, Libya, Karestan, Karan, semua itu pada zaman Umar bin Khattab itu ekspansinya luar biasa itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab meninggal, ya gugur, ya siapa yang mengakibatkan gugurnya Umar bin Khattab? Yaitu ya sama budak Persia yang namanya itu adalah Fairuz. Fairuz itu kalau disebut orang Arab itu Abu Lu'lu'ah, ya, Abu Lu'lu'ah. Itu yang membunuh atau yang menikam atau yang membunuh Umar bin Khattab, jadi seorang budak ya dari kebangsaan Persia. Ya, setelah Khalifah Umar itu meninggal, maka digantikanlah oleh Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Pada tahun berapa itu? 644 Masehi atau 23 Hijriah. Nah, kemudian pada tahun 665, kemudian Utsman bin Affan melakukan serangkaian melanjutkan ekspansi Islam, yaitu menaklukkan Azerbaijan dan Armenia, yaitu yang dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah. Nah, kemudian
selanjutnya ya kemudian pada zaman Utsman bin Affan pada tahun 646 didirikanlah pelabuhan atau sekarang itu bandara yang terkenal yaitu di Jeddah ya, pelabuhan Jeddah itu ya sampai sekarang masih ada itu. Kemudian pada Utsman bin Affan juga menaklukkan ya Ifriqiyah ya, di Tunisia, melakukan negara Tunisia. Nah, kemudian selanjutnya 649 itu terjadi renovasi terhadap Masjid Nabawi. Kalau pada pada zaman Umar bin Khattab itu diluaskan, kalau pada zamannya Utsman bin Affan itu direnovasi, diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian juga pada masa Utsman bin Affan pada tahun 650 itu kemudian kaum muslimin melawan pasukan Abdurrahman bin Rabi'ah ya, itu di Khazar ya. Selanjutnya yang paling penting dalam sejarah peradaban itu adalah pada zaman Utsman bin Affan bagaimana Utsman bin Affan mampu menyeragamkan qiraah atau bacaan Al-Qur'an. Al-Quran pada zaman Utsman kemudian menunjuk Zaid bin Sabit, Haris bin Harisat, Ubay bin Ka'ab untuk apa? Menulis Al-Quran, mengumpulkan para hufaz yang meninggal pada perang Yamamah. Nah, ini baru ya. Perang Yamamah itu terjadi pada masa ini, pada Utsman bin Affan, bukan pada masa Abu Bakar ngawur. Yamamah itu pada masa Utsman bin Affan. Di situ banyak para hufaz, para penghafal Al-Quran yang meninggal. Kekhawatiran dari Khalifah Utsman bin Affan dikumpulkanlah semua para hufaz itu, kemudian dibuatlah penyusunan mushaf. Nah, sampai sekarang maka disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani itu. Ya. Kemudian penyamaan qiraah karena Islam menyebar di mana-mana, berbeda mereka cara membaca Al-Qur'annya, maka disamakanlah qiraahnya menjadi qiraah sab'ah. Nah, itulah. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan juga melakukan apa? Melakukan kalau tadi Umar bin Khattab itu melakukan ekspansinya itu ke Romawi, Bizantium, Persia, Irak, Mesir, Damaskus, terus sampai ke Abarzaija dan seterusnya. Kalau pada masa Utsman bin Affan itu penyebaran Islamnya kemana? Ke Cina. Ke Cina itu melalui siapa? Dinasti Tang. Itu Utsman bin Affan itu. Ya, Utsman bin Affan itu melakukan kunjungan atau delegasi Muslim ke Cina itu melalui siapa? Sa'ad bin Abdul Waqqas, itu tuh Imperium Cina. Tapi ini tidak terjadi peperangan yang suatu karena apa? Banyak dari binatang yang masuk ke Islam, maka ada kaidah utlubul ilma walau bisin, karena masuknya Islam ke Cina itu tidak melalui perang yang besar gitu loh. Jadi hanya cuma negosiasi mereka masuk Islam itu Cina. Ya pada zaman dinasti Tang. Maka ketika di Indonesia diketemukan ada situs-situs Muslim Cina ya seperti Baros itu ya wajar itu karena Islam itu menyebar di Cina itu pada masa Utsman bin Affan itu pada tahun 651 Masehi gitu loh. Ya.